Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala wa in istansarukum fid-dini fa'alaikumun nasr. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Hidayah PCC Kota Bogor yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah SWT, kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah, karena masih bulan Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair. Hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan dibahas tentang akar masalah Palestina dan solusinya dalam pandangan Islam. Kita tahu kemarin di akhir bulan Ramadan terjadi krisis yang cukup ramai ya. Terjadi bagaimana tentara-tentara Israel menyisir umat Islam yang lagi iktikaf di Masjidil Aqsa, dan terjadi perampasan rumah-rumah umat Islam di Al-Quds atau Yerusalem. Kemudian penyerangan Gaza, balasan oleh Hamas, perang Hamas Israel ya. Ada kabar Hamas menang, kemudian terjadi gencatan senjata, lalu terjadi serangan lagi setelah gencatan-senjata. Walhasil ini adalah satu fragmen barangkali ya dari sekian jalinan peristiwa krisis terpanjang sepanjang sejarah umat manusia modern, yaitu setelah Perang Dunia Pertama. Bahkan terjadi krisis itu sejak Perang Dunia Pertama yang timbul tenggelam sampai hari ini. Bagaimana umat Islam di Palestina yang nasibnya tidak pernah bisa hidup tenang, tidak pernah bisa tidur nyenyak, dan sewaktu-waktu harta benda mereka dirampas oleh Israel, dibegal oleh Israel, dan dirampok secara terang-terangan oleh Israel, hingga tanah mereka tinggal dua bidang, yaitu Gaza dan tepi barat Sungai Yordan ya. Namanya tepi barat tapi letaknya di timur itu ya. Cuma di tepi barat Sungai Yordan. Jadi memang perbatasan
Palestina itu dengan Yordan, ya di adanya sungai Yordan itu, makanya disebut dengan tepi barat sungai Yordan. Tapi wilayah itu dalam bidang wilayah tanah Palestina itu di bagian timurnya, sedangkan Gaza terdapat di bagian barat yang berbatasan dengan Laut Tengah dan juga dengan Mesir. Mungkin lebih besar Bogor barangkali ya, lebih besar Kabupaten Bogor ya dibandingkan Palestina itu. Ya kalau kita ini saya belum teliti perbandingan, tapi kurang lebih begitulah. Gaza itu kira-kira di Darmaga sana misalnya, sedangkan tepi barat itu ya barangkali di Sentul situ kali ya, kurang lebih Gunung Pancar apa Sentul itulah ya. Jadi nggak besar, jadi makanya kalau terjadi perang itu sangat gampang terjadi sewaktu-waktu. Kalau dilihat persentase, kurang lebih tanah umat Islam di sana sudah hilang lebih dari 85%. Tinggal yang Gaza dan tepi barat itu kurang lebih 15%, 10-15%. Ya. Sebelum Perang Dunia Pertama, ya, sebelum Perang Dunia Pertama, Israel tidak punya tanah semeter pun di sana. Israel itu pernah minta kepada penguasa Palestina yang berada di Turki, yaitu Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1897. Perang Dunia Pertama kalau nggak salah terjadi tahun 1914 sampai 1917 kalau nggak salah ya. Jadi 1897 sampai 1917 itu kan berapa tahun? 20 tahun ya. Penguasa Palestina pada waktu itu adalah Sultan Abdul Hamid II, pernah diminta oleh pimpinan Zionis internasional namanya Dr. Theodor Herzl, meminta ke Istanbul, meminta kepada Sultan agar diberi sebidang tanah di Palestina dengan janji iming-iming bahwa seluruh utang luar negeri kerajaan atau kekhilafaan Turki Utsmani dibayar oleh sindikat keuangan Yahudi internasional. Nah, tapi Sultan Abdul Hamid sebagai penguasa dan pelindung seluruh wilayah dunia Islam mengatakan annal ardo, bahwasanya tanah itu, maksudnya tanah Palestina itu yang Yahudi ingin mendapatkan sebidang tanah di sana untuk pemukiman mereka, kata Sultan, annal ardo laisat milki, bukan milikku, bukan milik penguasa, bali ummati, tapi milik umat. Itu ini penguasa yang luar biasa ya, menjaga tiap jengkal tanah umat Islam dengan begitu amanahnya, tidak sampai hati dan menyerobot tanah umat ya, walaupun situasi kekuasaan pada waktu itu sedang punya utang yang sangat besar ya. Mungkin seandainya
yang jadi penguasa Turki Utsmani itu dari Jakarta mungkin lain lagi caranya ya, begitu. Gak usah dibahas. Nah, sejak itu Sultan Abdul Hamid II dirongrong kewibawaannya, dirongrong kekuasaannya sampai dijatuhkan dan diganti dengan sultan-sultan berikutnya yang lebih lemah sampai terakhir namanya Sultan Abdul Aziz yang pada tahun 1924 akhirnya ditangkap oleh rejim baru yang lebih pro Yahudi daripada pro umat Islam, yaitu rejim Mustafa Kamal yang aslinya adalah Yahudi tapi menyatakan diri masuk Islam, cuma kelihatannya Islamnya pura-pura. Disebut dalam buku-buku bahwa Mustafa Kamal ini adalah Yahudi Dunama, satu suku Yahudi yang berasal dari Masedonia, ya, Masedonia. Jadi Sultan Abdul Aziz diusir dari Istanbul dan ibu kota Turki Utsmani Turki Utsmani kemudian dihapus, Kesultanan Turki Utsmani atau Khilafah Turki Utsmani dihapus diganti dengan Republik Turki. Ibu kotanya dipindah dari kota Istanbul ke kota Ankara, ya. Nah, sehingga penjaga Palestina yang nggak ada lagi sampai hari ini. Sudah nggak ada yang menjaga tanah Palestina dan umat Islam yang ada di Palestina sampai hari ini, nggak ada yang jaga. Umat Islam hari ini di sana kalau pergi kemana-mana paspornya apa? Tahu nggak paspornya? Israel, ya. Mereka kalau terbang dari wilayah Palestina ke bandara Tel Aviv, jadi yang namanya presiden Palestina mulai dari Yasser Arafat sampai Mahmud Abbas hari ini itu ya sebenarnya kayak penguasa otorita Batam gitulah, gitu kira-kira. Kan disebut otoritas Palestina gitu kan. Ya kalau di sini ya udah sama dengan otorita Batam gitu aja. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah oleh karena itu akhirnya terjadilah migrasi besar-besaran dari seluruh dunia yang dibimbing oleh Inggris sebagai pihak yang menang perang dalam Perang Dunia Pertama. Jadi Yahudi masuk dari seluruh dunia dan kelihatannya itu memang disengaja juga oleh penguasa-penguasa dunia pada waktu itu supaya nggak ngerecokin mungkin ya, kasih aja Israel ini, yang di Rusia, yang di Inggris, yang di Belanda, yang di Amerika, suruh masuk situ semua. Alasannya dulu mula-mulanya kan karena di genocide oleh Hitler gitu kan dalam Perang Dunia Kedua. Padahal itu kan kejadiannya dari Perang Dunia Pertama sebenarnya. Jadi Inggris paling bertanggung jawab atas hilangnya tanah Palestina dari kaum muslimin karena Inggrislah yang memasukkan
orang-orang Palestina, orang-orang Israel ke Palestina, mungkin juga mereka lah yang mempersenjatainya, karena kekuasaan dunia pada waktu itu secara praktis di tangan Inggris, karena Inggris sebagai adidaya dunia nomor satu setelah Perang Dunia Pertama, ya begitu. Karena sebelumnya adidaya itu adalah Kesultanan Turki Utsmani sejak abad 15, berakhir pada abad 20, kurang lebih 5 abad, ya. Nah, terjadilah istilahnya penyerobotan tanah, bahkan rumah-rumah umat Islam. Terjadilah teror besar yang berlangsung dalam tempo yang sangat lama. Siapa yang menerornya? Yahudi. Siapa yang diteror? Umat Islam. Cuma tiba-tiba pers dunia belakangan menyebut bahwa teroris itu ya PLO gitu. Padahal sejarah mencatat ya penguasa-penguasa Israel itulah teroris yang sejati, ya. Sampai kemudian tahun itu kan dari awal tahun 20-an atau ya akhir kan itu 1917 ya, Perang Dunia Pertama berakhir, lalu mulailah Turki digencet sampai akhirnya dibubarkan pada tahun 1926. Nah, periode-periode itu tuh udah masuk semua orang-orang Israel. Suasana terjadi kegoncangan terus sampai mereka kemudian mendirikan Republik Israel pada tahun 1948. Jadi cukup lama tuh, ya, dari anggaplah 1918 misalnya, ya, 1918 sampai 1948 berarti 30 tahun. Umat Islam pada waktu dalam derita. Dengan berdirinya Israel lebih menderita lagi sampai hari ini. Tadinya semua mayoritas itu ada umat Islam, nggak ada sama sekali Yahudi. Yang Kristen ada, tapi nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika Yahudi masuk. Yang lucunya dicekoi kepada kita bahwa Israel merdeka tahun 1948. Merdeka dari penjajahan siapa? Kalau Indonesia merdeka tahun 1945 itu kan jelas merdeka dari penjajahan Jepang, sebelumnya penjajahan Belanda, kan begitu. Nah, Israel itu merdeka kapan? Israel itu terjajah di Palestina loh, ya. Nah, kan Israel ini penduduk yang didatangkan dari Rusia, dari Eropa, dari Amerika, dan dari mana-mana yang lain, itu didatangkan ke situ oleh penjajah Inggris. Difasilitasi. Jadi kalau Palestina yang merdeka itu pantas. Tapi kalau Israel yang merdeka, ya nggak lucu. Merdeka dari mana gitu? Dijajah sejak kapan di Palestina itu, kan begitu. Nah, ini banyak umat Islam hari ini yang tidak tahu asal usulnya, akar masalahnya itu di mana. Tahu-tahu udah jeleger Israel dengan segala kedikdayaannya, sampai-sampai sejumlah pemimpin di negeri ini ya sangat bangga kalau menjadi bagian dari Israel, ya, dan mengidolakan Israel sebagai negara yang paling demokratis, kan begitu kan, negara paling maju dan sebagainya, negara yang masyarakatnya paling banyak doktornya. Masih ingat nggak ada dulu
ya, dokternya 10.000 atau berapa gitu ya, penduduknya cuma sebogor gitu kira-kira ya. Apakah orang Indonesia nggak ada yang lebih pintar daripada orang Israel? Banyak Pak gitu. Cuma kan di Indonesia orang pintar kan nggak diopeni Pak, betul tidak? Kalau orang Indonesia itu yang pintar-pintar diopeni cepet Pak, dengan cara yang saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Indonesia ini akan menjadi negara yang sangat maju, super maju. Nah, di Indonesia ini yang pintar malah terhambat kan. Sekolah jauh-jauh ke Perancis, saya punya kawan dulu, pulang nggak ada lagi mejanya. Akhirnya dia keluar dari departemennya, ya nyingkir lah gitu. Ya mungkin itu hanya salah satu cerita aja dari sekian banyak cerita. Orang Indonesia itu sebenarnya pinter-pinter, yang kayak Pak Habibie itu banyak Pak. Nah itu buktinya nyata, Pak Habibie sudah jadi presiden, ya kan? Hasil karyanya juga sudah nyata, bisa bikin pesawat. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu, ingat nggak? Dileceh-lecehin. Pesawatnya Pak Habibie katanya nggak bisa dijual, hanya bisa ditukar dengan ketan. Lah kita sekarang mengimpor beras nggak karu-karuan jumlahnya, gula kita ngimpor, bahkan garam pun ngimpor kan gitu. Ini yang terjadi kan. Coba kalau Pak Habibie itu dipertahankan kemarin, saya kira nggak ada cerita Indonesia punya utang luar negeri Pak. Dan orang-orang seperti Pak Habibie itu kan mestinya diopeni lah gitu ya, itu. Ini yang terjadi sekarang. Nah, kita kembali ke masalah Palestina ini. Banyak yang salah dalam memotret masalah Palestina. Kalau memotret masalahnya salah, maka solusinya juga pasti akan ya nggak ketemu. Wong masalahnya mendefinisikan, membatasi masalah aja salah gitu. Nah ini kita lihat, menganggap masalah Palestina sebagai masalah nomor satu, itu juga nggak benar, nggak tepat. Dia bukan nomor satu. Maksudnya ada sebenarnya satu kelompok di Indonesia yang kalau masalah Palestina dia pasti turun, dia pasti yang di depan. Tapi kalau masalah dalam negeri, nah dia cicing wae gitu. Ada, karena dia menganggap itu sebagai masalah nomor satu. Ada juga yang menganggap bukan masalah umat Islam Indonesia ya, ada kan? Itu bukan masalah kita, itu nggak ada urusan dengan Palestina gitu. Ini juga salah dalam memotret ya. Terus itu adalah menganggap masalah itu adalah masalah negara-negara Arab, bukan masalah kita. Itu urusan orang Arab lah, Timur Tengah. Bahkan ada yang menganggap itu ya masalah bangsa Palestina. Kita bangsa Indonesia bukan bangsa Palestina, nggak usah diurusin gitu. Padahal Quran mengatakan wa inistansorukum fiddin fa'alaikumun nasr. Kalau mereka umat Islam yang ada di negeri yang lain, yang berbeda teritorial dengan kita, bahkan tidak masuk dalam wilayah kekuasaan kita, yang kita tidak diberi kewajiban untuk ngurusnya, tapi kalau mereka minta tolong karena agama mereka dizalimi, nah Quran mengatakan wa inistansorukum fiddin fa'alaikumun nasr, kalian wajib memberikan pertolongan. Itu menurut Quran ya. Maka menganggap bahwa itu bukan masalah kita, ya itu salah. Atau menganggap sebagai krisis Timur Tengah, persaingan antara negara Arab dan Israel saja, nggak ada urusan dengan umat Islam yang lain termasuk Indonesia. Ini juga cara potret yang salah. Menganggap persaingan dominasi pengaruh negara-negara besar atas wilayah Timur Tengah, ini juga
kurang apa, ini adalah cara potret yang salah. Jadi karena kita bukan negara besar, nggak ada urusan kita, misalnya menganggap masalah bangsa tertentu atau bangsa Palestina saja. Nah, umat Islam di bangsa-bangsa lain nggak ada urusan. Ini juga cara potret yang salah. Kalau gitu akar masalahnya apa? Hilangnya penjaga Palestina setelah Perang Dunia Pertama. Itu sebenarnya akar masalahnya. Sama dengan kita punya rumah. Rumah itu nggak kita biarin, nggak kita tinggalin, nggak kita rawat, nggak kita jaga. Ada orang merusak rumah itu, ya kita biarin aja. Ya pasti itulah masalah utama. Inggris sebagai pemenang perang memberi jalan masuk kaum diaspora Yahudi dari berbagai penjuru dunia ke Palestina. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian Yahudi menteror bangsa Palestina hingga perang tahun 48. Ini tadi sudah ya, dengan berdirinya negara Israel dan terusirnya bangsa Palestina dari tanah airnya hingga hanya tersisa Gaza dan tepi barat. Jadi maksudnya di sini bangsa Palestina, umat Islam di Palestina terusir dari kampung halaman mereka sendiri. Bukan terusir, diusir. Ya, karena diteror, dibunuh, dirampok, dibakar rumah mereka. Tinggal dua bidang tanah, yaitu tepi barat dan jalur Gaza. Negara otoritas Palestina di bawah bayang-bayang negara Israel. Tadi yang saya sampaikan ya, mirip otorita Batam itu kurang lebih lah. Jadi hakikat masalah Palestina bagaimana? Hakikatnya dirampasnya negeri Islam oleh kekuatan asing, agresor atau perampas. Ya. Oleh karena itu memahami hakikat ini, masalah Palestina sebenarnya mirip dengan masalah Andalusia, Macedonia, Yugoslavia, Afghanistan, Rohingya, Filipina dan lain-lain. Itu masalah-masalah umat Islam yang sampai hari ini belum terpecahkan. Andalusia apa ya? Tahu ya? Di wilayah paling barat, kalau sekarang ya Spanyol gitu ya. Itu tanah kaum muslimin. Menurut fikih Islam itu tanah kaum muslimin karena pernah ditempati dan ditaklukkan kaum muslimin kurang lebih 8 abad. 8 abad itu lama Pak. Indonesia aja dijajah oleh Belanda 3,5 abad kan gitu. Lalu baru merdeka, udah seabad belum? Belum ya? Baru berapa tahun? 75 tahun ya. Jadi umat Islam menempati tanah Andalusia itu jauh lebih lama daripada di Indonesia gitu. Karena Indonesia dijajah Belanda sekitar 1600-an ya. Tapi ada situs yang menyebut bahwa di mana Majapahit itu sudah Islam. Ada kuburannya itu tulisannya, tulisan dari nisannya itu apa? Iya, nisan itu huruf Arab. Kalau huruf Arab pasti orang Islam. Gak mungkin Arab jahiliyah yang datang. Ya. Arab jahiliyah itu udah nggak ada, habis sejak tahun 9 Hijrah ya, turunnya surat At-Taubah itulah dia disapu habis itu ya, dan turunnya surat Idza Jaa Nasrullah tahun 10 Hijrah, itu menunjukkan sudah nggak ada lagi, semua sudah masuk Islam ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu 10 Hijriah.
Jadi nggak ada Arab jahiliyah yang datang ke Indonesia, itu nggak ada. Kalau ada yang ngomong ada, itu ngawur, super ngawur udah. Andalusia menurut hukum Islam dia tanah Islam, sekalipun sekarang nggak ada umat Islam di sana. Masjid Alhambra itu nggak dipakai sholat, dijadikan perpustakaan sampai hari ini ya. Padahal dulu pernah menjadi kota-kota seperti Alhambra, Granada, Sevilla, itu adalah kota-kota yang penuh dengan budaya dan tingkat sains dan teknologi yang tinggi, di mana mahasiswa-mahasiswa Eropa di abad pertengahan mereka datang ke sana untuk kuliah dan membawa pencerahan Renaissance di Eropa. Itu kuliahnya di Andalusia gitu. Tapi sekitar tahun berapa ya, lupa saya, 1400-an kalau nggak salah, 1492 kalau nggak salah ya, itulah mulai umat Islam disapu bersih dari Andalusia karena kekuasaan Sultan Andalusia runtuh ya, runtuh, muncullah kekuasaan Nasrani di sana, muncullah ekspedisi Spanyol ke timur sampai ke Filipina. Mereka menemukan bangsa muslim seperti yang mereka lihat di Andalusia yang dulu datang dari Afrika. Mereka sebut Moor ya. Maka kemudian di Filipina kemudian mereka sebut juga bangsa Moro, sama dengan yang dari Afrika Moor itu. Sejatinya di Filipina pun itu kota Manila pun adalah kota Islam, karena yang mendirikan kota Manila adalah Sultan Sulaiman. Kota Manila diambil dari kata fi amanillah, jadi Manila gitu ya. Jadi banyak kota yang berasal dari bahasa Arab. Kalau di Indonesia ya, di Jawa itu satu kota namanya Kudus. Pastilah Kudus itu bukan bahasa Sanskerta ya, dan juga bukan bahasa Latin. Kita dicuci otak kita yang sekolah. Saya ingat dulu sekolah SMP, guru saya Nasrani, guru musik, guru apa, seni suara, lagunya Malam Kudus. Jadi yang kita belum punya wawasan itu dianggap bahwa Malam Kudus kan terjemahan dari Silent Night kan. Kita menyangka bahwa Malam Kudus itu kan lagunya Natalan kan gitu. Tak kira waktu itu saya SMP itu Kudus itu ya berasal dari bahasa Nasrani gitu. Padahal nggak ada bahasa Nasrani Kudus itu ya. Nah, kalau kita taunya ya jenang Kudus gitu kan. Nah. Sama kalau di mana, Sumatera, sekitar Aceh sana ya, di Aceh Tenggara ya. Kalau kita dari Medan ke Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya itu, Aceh Barat Daya bukan Tenggara, Aceh Barat Daya. Aceh Barat kan Damilaboh, kemudian ke selatannya kan Singkil. Sebelum ke Singkil itu ada kota namanya Subulus Salam. Pernah dengar? Saya udah nyampe sana, Subulus Salam. Saya mau tanya, pernah nggak Bapak mendengar kata Subulus Salam sebelum ini? Ada di mana? Nama kitab kan?
Subulus Salam itu nama kitab, dan itu pasti bahasa Arab. Kata subul itu jamak dari kata sabil, subul, subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Itu nama kota sekarang, ya, di Aceh. Gitu. Nah, kota Manila itu berasal dari kata fi amanillah. Gitu. Nah, jadi Andalusia itu milik kita umat Islam sedunia. Manila itu juga milik kita umat Islam sedunia. Sama dengan Palestina juga milik kita umat Islam sedunia. Cuma banyak umat Islam yang kurang wawasan, termasuk Andalusia ini. Orang Bogor banyak yang nggak ngerti bahwa itu milik umat Islam. Orang Betawi ya juga nggak ngerti kalau itu milik umat Islam, padahal itu bahasanya udah deket sama orang Bogor, sama orang Betawi. Kan Andalusia itu kalau dipecah kan jadi Anda, Elo, sama Sia, kan gitu. Cuma Andanya nggak sadar, Elunya juga nggak sadar, Sianya juga nggak sadar itu, gitu. Apalagi Masedonia itu lebih nggak ngerti lagi kita bahwa itu adalah umat Islam, milik Islam, tanah Islam. Yugoslavia tanah Islam nggak ngerti kita. Kita tahunya dulu namanya Yugoslavia itu ada Josip Broz Tito, pendiri gerakan non blok, kan gitu ya. Baru ngerti kita kalau di sana ada Islam ketika ingat nggak, tahun 1993 majalah Sabili menulis berita bahwa 33.000 gadis-gadis muslim dan ibu-ibu muda muslim diperkosa secara sistematik oleh orang-orang Serbia. Masih ingat nggak beritanya? Saya masih ingat itu dulu teman-teman, wah apa namanya, nyetel film diuber-uber sama Koramil. Dulu polisi belum berperan, ya. Nggak ada, Babin Kamtimas itu nggak ada, yang ada Babinsa, kan gitu. Itu diuber-uber dulu, ya. 1993 masih orde baru, gitu kan. Tapi kita baru ngeh. Untung Pak Harto pada waktu itu berani tanpa rompi anti peluru pun beliau berani terbang ke Yugoslavia, ya, ke Bosnia untuk ketemu dengan siapa tuh? Ali Bezgovic ya kalau nggak salah, dan mendirikan Masjid Soeharto di sana. Itu kita baru punya wawasan, oh itu Islam rupanya, setelah 33.000 wanita muslimah diperkosa. Masa nunggu wanita-wanita diperkosa baru kita tahu. Nah, Afghanistan, nah, ini jelas sampai hari ini juga dikuasai oleh rejim sebelumnya, rejim Uni Soviet. Amerika membiayai para mujahidin untuk mengusir Soviet, setelah itu dikirim ke Afghanistan dengan alasan 911 buat nangkep Usama bin Laden. Berapa tentara yang dikirim oleh George Bush? 33.000. Masa nangkep Usama satu orang perlu 33.000 pasukan dengan senjata yang luar biasa, mulai dari pesawat sampai bom sampai tank macam-macam, dan sampai hari ini. Tapi akhirnya mereka juga dikalahkan oleh para mujahidin, ya. Jadi umat Islam ini jadikan korban aja. Muncul kemudian Rohingya yang lebih dekat lagi kita. Rohingya kan berarti di ASEAN kan, atau dekat ASEAN lah, Burma, begitu. Nah, Filipina sudah nggak kita anggap sebagai masalah, kecuali dianggap oleh kita itu separatis di Mindanao, Filipina Selatan. Kita nggak tahu sejarah bahwa dulu sebelum ada yang namanya Filipina itu, yaitu adalah Kesultanan Islam yang terbesar itu namanya Kesultanan Sulu. Yang konon katanya, kata orang Sulu nih, pernah ketemu saya di Jakarta,
kekayaan Sultan Sulu dikuasai oleh rejim Filipina dan Amerika, dijadikan untuk membuat Bank of Filipina. Kekayaan emas daripada Sultan Sulu sebanyak 39 digit. Berapa itu, Pak? Kita hitung ya. 1000 berapa digit? 3 ya. 1.000.000? 6. 1.000.000.000? 9 ya. 12 triliun ya. Ini 39. Berarti kan 12 triliun gitu kan. Masih ada 1000-nya kan. Nah, jadi minimal kekayaan Sultan Sulu itu 1000 triliun. Itu utang Indonesia nggak ada apa-apanya, Pak. Mestinya Pak Jokowi kesana aja, Sultan Sulu. Tapi Sultan Sulu hari ini nggak punya apa-apa karena kekayaannya dirampas. Kayak gitu, Pak. Jadi memang bangsa-bangsa Muslim ini kayanya luar biasa, termasuk Indonesia. Makanya bisa utang segitu banyaknya. Kata pos kota, opo tumon. Nah, ini yang terjadi, Pak ya. Nah, jadi apa yang terjadi di Palestina itu karena ketidaksadaran umat Islam memahami masalah. Jadi masalahnya sebenarnya adalah masalah mereka itu adalah masalahnya dicapoknya tanah kaum muslimin oleh pihak asing, pihak kufar. Sama seperti kasus Andalusia, sama seperti kasus Filipina. Jadi kalau tidak kita sadari bersama, kita nggak tahu permasalahannya. Tapi itu bukan masalah primer. Masalah primer kaum muslimin apa? Adalah mengembalikan kesultanan kaum muslimin di negeri-negeri Islam yang sudah hilang. Salah satunya Kesultanan Sulu tadi yang punya kekayaan 39 digit. Kalau kesultanan itu kembali dan bisa berkuasa atas hartanya yang 39 digit tadi, Pak, beres masalah. Masalah Palestina itu akan bisa diselesaikan dengan cara yang seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, Pak. Kan Israel itu kan Amerika kecil, sedangkan Amerika itu Israel besar. Masalahnya itu di mana sih? Nih, Pak, masalahnya duit. Dengan 39 digit itu gampang diselesaikan sebenarnya. Indonesia mau beres, bayar aja utang luar negeri, selesai, Pak. Ini utang luar negeri bunganya saja dibayar dengan APBN. Bunganya yang 300 triliun sekarang ini, bunganya utang luar negeri kita, bunganya saja dibayar tiap tahun sebesar 300 triliun untuk membayar bunga utang lagi, sehingga utang numpuk, debt trap ya, terjebak oleh utang, stuck itu, Pak. Nanti sebenarnya kalau tokoh politik itu kalau ngerti nggak usah ya macam-macam, ditunggu aja. Tunggu aja selesai itu nanti ya, nggak usah bikin macam-macam, udah tunggu aja. Yang penting dikuatkan, akar rumput ini dikuatkan ya, kekompakan soliditas umat Islam itu dikuatkan, itu aja cukup ya. Kalau sekarang baru gerak-gerak dikit, nah, siapa yang lebih berani dari Habib Rizik? Nggak ada kan? Nah, Habib Rizik bisa ditangkap, apalagi yang lain kan? Makanya semua tiarap semua sekarang. Tapi ini walaupun kita istilahnya udah kita sholat aja nggak ngapa-ngapain, ya setak, Pak, karo wong itu udah hukum utang begitu. Hukum utang ribawi itu akan begitu, akan terus nambah.
Kan udah banyak kasusnya, ya kan? Saudara-saudara kita yang pedagang-pedagang pasar, ya, dihabisi oleh bank titil atau bank keliling, ya, itu terjadi. Orang punya utang misalnya 2 juta, akhirnya utang plus bunganya 20 juta gitu. Itu yang terjadi, ya. Nah. Baik, jadi masalah pertama adalah mengembalikan kekuasaan para sultan itu. Ya, cuma kita nggak tahu nih sultan yang mana yang bisa mewakili. Yang jelas Sultan Sulu susah. Yang mungkin masih agak ada tajinya di Indonesia Sultan Jogja barangkali, ya, gitu. Nggak tahu tapi kekuatannya sejauh mana. Saya dengar nih, ya. Nah, ini secara langsung, ya. Nggak usah deh kalau secara langsung. Baik. Ya, keadaannya seperti itulah, ya. Jadi Palestina sebenarnya akan bisa diselesaikan kalau seandainya penguasa-penguasa yang ada itu mandiri. Sekarang ini boleh dikatakan belum mandiri, masih terikat dengan segala macam kontrak, segala perjanjian, ribet deh intinya, ya. Mungkin kalau kita yang jadi penguasa juga sama aja, sama pusingnya gitu kan, sama ribetnya bisa jadi, ya. Entah kalau nanti muncul, ya, orang-orang seperti Muhammad Al-Fatih misalnya, ya, orang-orang besar, ya, muncul seperti Salahuddin Al-Ayyubi misalnya, mungkin bisa Umar bin Khattab misalnya. Nah, penguasa kita kan ingin mengidentifikasi dengan Umar bin Khattab, ya, gitu. Cuma nggak tahu masih jauh atau udah deket, ya, gitu. Ini sudah tadi hukum Islam untuk mengatasi Palestina, ya. Pertama, Islam itu mengharamkan perampasan tanah oleh kaum kufar. Dan kalau ada kaum kufar yang melakukan perampasan tanah kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negerinya, maka kita wajib memutuskan hubungan diplomatik, ya. Ini dasarnya surah Al-Mumtahanah ayat 9. Mumtahanah ayat 89 ini sebenarnya surat ayat Quran yang terkait atau menjadi dalil untuk hubungan luar negeri, ya. Innama a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallauhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul adzim. Allah marhamna bil Quran. Allah jelas menyatakan di sini, innama yanhaakumullah, hanya saja Allah melarang kalian. Melarang apa? Membuka hubungan diplomatik khususnya. Ya, nanti tambah yang lain, hubungan apa gitu. Siapa yang terhadap hubungan dengan siapa yang Allah larang? Anil ladzina qatalukum fiddin, yaitu orang-orang yang memerangi kalian karena agama kalian, ya. Jadi orang yang memerangi umat Islam, jangan kita berangkulan dengan dia. Bahaya, ya, kita termasuk target yang mau mereka bunuh, kok kita malah rangkulan. Harusnya kita pasang jurus dong untuk mengantisipasi dan menangkal perang yang mereka lakukan, gitu, atau pembunuhan yang mereka targetkan. Kita ditarget dibunuh oleh mereka, lah kita rangkulan, salah besar. Wa akhrajukum min diyarikum. Yang kedua adalah orang-orang yang mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Yang ketiga, wa dhaharu ala ikhrajikum,
yang menolong pihak lain mengusir kalian. Ya. Jadi pertama yang memerangi, yang kedua yang mengusir, yang ketiga yang membantu pihak lain untuk mengusir kalian. Antawallauhum, Allah melarang kalian melakukan hubungan baik dengan mereka. Wa may yatawallahum, siapa yang melakukan hubungan baik dengan mereka, faulaika humud dzalimun, mereka ini adalah orang yang zalim. Jadi kalau ada penguasa yang berhubungan baik dengan Israel, zalim hukumnya. Hukumnya zalim, dan di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Naudzubillah, berat itu Pak. Jadi penguasa itu berat. Dosa orang senegara ditanggung dia. Ayat ini dalam satu tafsir dikatakan terkait atau sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 51. Masih ingat ya? Surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Al-ayah ya. Hei orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan orang Yahudi dan orang-orang Nasoro sebagai aulia. Ya, aulia itu apa? Aulia itu plural dari kata wali. Kata wali dalam bahasa Arab bisa mengandung 27 makna. Yang beredar di Indonesia kurang lebih 4 makna kata wali. Wali yang jamaknya aulia. Bisa artinya teman setia, bisa artinya penolong, bisa artinya pelindung, ya, bisa juga artinya pemimpin. Nah, kemarin pada waktu kasus Ahok itu MUI dalam hal ini waktu itu kalau masalah tanda tangannya oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang wakil presiden, ya. Wali di situ beliau artikan atau MUI artikan adalah pemimpin, begitu. Makanya kedudukan Ahok akhirnya terancam kritis, nggak bisa jadi gubernur ya. Karena apa? Opini di umat sudah terbawa bahwa itu haram hukumnya, ya. Ahok sebagai pemimpin. Walaupun belakangan yang bersangkutan minta maaf katanya, nggak tahu itu berita yang kedua ini hoax apa enggak ya gitu. Lalu beredar sekarang di WA, wah Quran sudah diubah, yang tadinya artinya pemimpin sekarang teman setia gitu kan. Ada kan yang beredar gitu ya? Nggak usah khawatir kita kalau diganti teman setia juga nggak apa-apa, itu juga nggak salah, benar. Cuma kalau dari situ lalu ngambil kesimpulan boleh menjadikan orang Yahudi Nasoro sebagai pemimpin, itu namanya broken logic, ya, al-ngawuru namanya, ya, gitu. Sekarang sederhana aja, dalam sistem demokrasi seorang pemimpin itu akan terpilih kalau dipilih dengan suara terbanyak kan? Seorang pemimpin tidak mungkin akan menjadi pemimpin kalau dia nggak punya teman banyak, ya nggak? Jadi kalau itu diartikan teman setia, lebih enak lagi Pak. Kalau mereka punya makar atau punya akal bahwa ini biar umat Islam Indonesia nggak mengartikan sebagai pemimpin, kita artikan sebagai teman setia. Ayo diterapkan kalau gitu. Teman setia itu teman setia apa? Teman apa? Boleh teman main, berarti haram hukumnya dengan orang Yahudi Nasoro bermain dengan mereka. Teman tenis nggak boleh. Apalagi, ya, teman naik sepeda nggak boleh. Teman bisnis nggak boleh, kan begitu? Kalau yang dulunya itu boleh kecuali jadi pemimpin,
sekarang jadi teman apa saja nggak boleh. Nah ini ya, nah, silakan nanti kalau mau dibahas secara khusus boleh. Enak sebenarnya, secara logikanya itu lebih enak lagi. Nah, tapi kalau tiba-tiba karena bukan artinya pemimpin lalu boleh, itu dari mana? Emang ayat Quran cuma itu aja. Dan kalau diterapkan memangnya kalau sudah nggak boleh punya teman ini, punya teman itu, punya teman itu, bisa dia jadi pemimpin? Nggak akan bisa. Dan organisasi yang pertama kali harus dibubarkan, dulu kan Ahok bikin organisasi apa? Teman Ahok kan, inget nggak? Ya itu harus dibubarkan dulu, kan nggak boleh jadi teman. Nah, jadi kadang-kadang umat Islam ini apa ya, gampang dipermainkan Pak, terlalu gampang dipermainkan, seolah-olah ada isu besar yang begini begitu dan kita bawa, tersesatkan juga akhirnya. Nggak apa-apa kalau diganti itu menjadi teman setia, nggak apa-apa, silakan, malah bagus. Tinggal mereka menerima resikonya aja ketika umat Islam sadar. Mudah-mudahan umat Islam sadar deh ya. Saya kira waktunya sudah habis, sudah saatnya kita sholat isyraq kali ya. Jadi kesimpulannya apa ini tadi? Akar masalahnya apa Pak? Akar masalahnya adalah penjaga kekuasaan kesultanan yang menjaga wilayah Palestina itu nggak ada, itu akar masalahnya. Kalau gitu solusinya bagaimana? Ya harus diadakan dulu. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita bahas lagi pada kesempatan mendatang. Bagaimana mengembalikan kesultanan tadi? Insya Allah banyak sih yang sudah melakukan ya itu. Tapi nanti bisa, udah nggak cukup waktunya kalau kita bahas itu. Tapi intinya itulah. Selama masih keadaan sekarang, sampai kiamat nggak akan selesai Pak. Kalau nggak ada penjaga tanah Palestina itu nggak akan selesai ya. Mungkin akan terjadi apa yang disebut oleh hadis Nabi, la taqumu sa'ah hatta tuqatilul yahud. Tidak akan terjadi kiamat sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi di hari menjelang kiamat itu, di mana Yahudi hatta al-hajar wasyajar, sampai batu-batu dan pohon-pohon berkata, ya muslim, hada yahudiyun waroi faktulhu, kata batu dan kata pohon, hai muslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah. Jadi pasukan kita nanti selain pasukan muslim juga ada pasukan pohon dan pasukan batu Pak, karena batu-batu bisa bicara nanti. Illa gorkot, kecuali pohon gorkot, fa innaha sajaratul yahud, karena pohon gorkot adalah pohon Yahudi. Makanya Yahudi sudah nanam pohon gorkot banyak-banyak sekarang buat sembunyi. Jadi Yahudi tahu hadis Pak, dia pakai itu ya. Cuma gobloknya mereka udah tahu, kenapa nggak masuk Islam sih, gitu aja kan. Gampang sebenarnya, tinggal masuk Islam aja. Masih ingin mengulangi kebodohan Fir'aun kan akhirnya disebut dalam Quran, udah tenggelam di Laut Merah baru beriman, telat gitu. Jadi Yahudi gampang kalau dia mau menyelesaikan nasibnya, masuk Islam aja, selesai. Itu ada di dalam surah Ali Imran ayat 110 yang kuntum khairu umatin dulu, kan ada kelanjutannya, walau amana ahlul kitabi lakana khairu lahum. Kalau sekiranya ahli kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara ya, masuk Islam, itu lebih baik buat mereka. Minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun. Tapi sebagian kecil mereka yang beriman, sebagian besar tidak mau beriman, fasikun begitu. Ini Quran yang bicara. Kalau udah Quran yang bicara pasti terjadi Pak ya. Nah, saya cuma bunyiin aja ya, gitu aja. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita fid din wad dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.